Latar belakang penetapan harga adalah strategi penting dalam menentukan keberhasilan suatu produk atau jasa di pasar. Kesalahan dalam menentukan harga dapat berdampak buruk pada margin keuntungan, posisi pasar, bahkan kelangsungan usaha. Di Indonesia, khususnya pada sektor UMKM, metode markup pricing masih sangat populer karena kemudahannya. Namun, seiring dengan meningkatnya daya saing dan ekspektasi konsumen, pendekatan alternatif seperti value-based pricing mulai mendapatkan perhatian. Metode markup menetapkan harga berdasarkan biaya produksi ditambah persentase keuntungan tertentu. Sebaliknya, value-based pricing menggunakan nilai yang dirasakan oleh konsumen sebagai dasar penetapan harga. Pendekatan ini membutuhkan pemahaman yang lebih dalam terhadap perilaku konsumen dan nilai produk di mata pasar. Oleh karena itu, membandingkan kedua metode ini menjadi penting dalam menentukan pendekatan harga terbaik yang relevan dengan kondisi pasar dan karakteristik bisnis di Indonesia. Rumusan masalah. 1. Bagaimana konsep dan implementasi metode markup dan value-based pricing dalam penetapan harga jual? Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode? Yang ketiga, metode mana yang lebih efektif dalam konteks bisnis Indonesia untuk meningkatkan profitabilitas dan kepuasan pelanggan? Manfaat. 1. Memberikan pemahaman komprehensif mengenai dua metode penetapan harga. 2. Memberikan referensi praktis bagi pelaku usaha dalam memilih metode harga yang sesuai. 3. Memberikan kontribusi akademis untuk penelitian lanjutan dalam bidang strategi penetapan harga. Pengertian dan teori penetapan harga. Penetapan harga adalah proses strategis yang tidak hanya mempertimbangkan biaya, tapi juga dinamika pasar, nilai yang dirasakan konsumen, dan positioning produk. Menurut Kotler dan Keller 2021, harga adalah satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, sementara elemen lain cenderung menimbulkan biaya. Dalam teori ekonomi mikro, harga ideal adalah ketika titik penawaran dan permintaan bertemu, yakni pada harga equilibrium. Namun, dalam praktik bisnis, pendekatan tersebut terlalu ideal dan tidak mencerminkan kompleksitas dunia nyata seperti perbedaan segmen pasar, preferensi pelanggan, dan persepsi nilai. Faktor-faktor penentu harga meliputi 1. Biaya produksi dan distribusi. 2. Tujuan bisnis, misalnya penetrasi pasar versus pencapaian margin tinggi. Ketiga, permintaan pasar. Keempat, persaingan. Kelima, strategi branding dan persepsi konsumen. Oleh karena itu, metode penetapan harga menjadi alat penting yang harus dipilih sesuai konteks bisnis. Metode markup pricing. Markup pricing adalah metode paling konvensional, seringkali digunakan oleh UMKM karena tidak memerlukan analisis pasar yang kompleks. Rumus umumnya adalah harga jual sama dengan biaya total ditambah biaya total kali presentasi markup. Contoh, jika biaya total 100.000 dan markup 40%, maka harga jual adalah 140.000. Kelebihannya adalah menghindari kerugian karena semua biaya sudah diperhitungkan. 2. Dapat diterapkan dengan cepat bahkan tanpa sistem akuntansi kompleks. Ketiga, cocok untuk produk homogen seperti sembako atau produk massal. Kekurangan tambahan, 1. Tidak adaptif terhadap fluktuasi nilai pasar dan preferensi konsumen. Kedua, mengabaikan strategi pesaing yang mungkin menetapkan harga lebih rendah untuk value yang sama. Yang ketiga, tidak cocok untuk produk inovatif dan diferensiasi tinggi karena gagal mencerminkan keunikan nilai. Metode value-based pricing. Metode ini berfokus pada seberapa besar nilai yang dirasakan konsumen terhadap produk. Umumnya digunakan dalam industri teknologi, fashion, jasa premium, atau produk berbasis pengalaman. Value-based pricing memerlukan riset pasar intensif seperti wawancara pelanggan, survei kepuasan, analisis willingness to pay (WTP), dan positioning terhadap brand pesaing. Contoh, UMKM Amoira Dinanti 2023 menetapkan harga tas rotan premium tidak berdasarkan biaya tetapi berdasarkan bagaimana pelanggan menilai desain, eksklusivitas, dan kualitas produk. Kelebihan tambahannya itu ada memungkinkan margin yang tinggi bila produk dinilai worth it. Yang kedua, mendorong diferensiasi dan inovasi. Ketiga, cocok dalam strategi premium dan niche market. Kekurangannya ada satu rawan bias jika persepsi konsumen tidak dipahami secara akurat. Kedua, riset pasar membutuhkan waktu dan biaya. 3. Sulit diterapkan untuk produk baru tanpa benchmark atau loyalitas mereka. Studi perbandingan dari literatur. 1. Forman 2003 menunjukkan bahwa metode markup efektif untuk UMKM namun terbatas dalam fleksibilitas harga. 2. Dinanti tahun 2023, value-based pricing pada UMKM Amoira meningkatkan persepsi nilai dan minat beli konsumen.
Ketiga, Arfan dan Zarevar tahun 2023 mengaplikasikan pendekatan value dalam penentuan uang kuliah di perguruan tinggi swasta. 4. Sriwiyanti tahun 2020 menyatakan bahwa metode markup lebih praktis tetapi kurang akurat dalam mencerminkan keinginan pasar. Kelima, Kotambunan et al. 2024 studi pada kios Maribel menunjukkan tentang markup pricing ketika biaya produksi berubah. Analisis komparatif. Jika dilihat dari efektivitasnya, value based pricing menawarkan keuntungan jangka panjang karena menempatkan konsumen sebagai pusat keputusan. Sementara markup pricing, meski lebih sederhana, berisiko tidak kompetitif jika pesaing menaruhkan nilai yang lebih besar dengan harga yang sama atau lebih rendah. Oleh karena itu, pemilihan metode harus didasarkan pada kondisi pasar, jenis produk, dan strategi jangka panjang perusahaan. Jadi, untuk kesimpulannya, markup pricing dan value based pricing merupakan dua pendekatan yang memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing dalam konteks Indonesia. Terutama pada sektor UMKM, markup pricing masih dominan digunakan karena kesederhanaannya. Namun, perusahaan yang ingin bersaing dalam pasar yang semakin dinamis dan menuntut nilai lebih dari produk, perlu mempertimbangkan pendekatan value based pricing. Value based pricing menunjukkan potensi lebih besar dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas, dan keuntungan jangka panjang. Implementasi pendekatan ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap pelanggan dan pasar sasaran. Kombinasi dari kedua metode juga dapat dipertimbangkan dalam strategi penetapan harga yang adaptif dan kompetitif.